Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer. Demikian dengan para fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara lewat seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi penerimaan CPNS maupun P3K 2024, ada satu hal yang luar biasa di salah satu kementerian, di mana Kementerian Agama Republik Indonesia telah disetujui oleh Menteri Pan-RB untuk membuka formasi sebanyak 110.553 formasi. Ini khusus untuk Kementerian Agama, Bapak Ibu. Saya yakin bahwa banyak Bapak Ibu yang punya talenta yang bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini di wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia. Informasi bahwa Kemenak segera buka pendaftaran CPNS dan P3K. Simak formasi syarat dan cara mendaftar serta tips lulus CSN Kemenak 2024. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Melintas ID memuat satu informasi terkait dengan perekrutan calon aparatur sipil negara lewat seleksi CPNS maupun P3K 2024. Kementerian Agama Kemenak telah mengumumkan pendaftaran CSN 2024 dengan formasi lebih dari 110.000 baik untuk CPNS dan P3K yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB. Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengatakan di Jakarta beberapa hari sebelum Lebaran, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat administrasi publik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan itu benar Bapak Ibu ya, karena memang itu konsepnya. Sebagai tahap awal, Kementerian Agama telah mengajukan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru-baru ini telah menyetujui jumlah formasi yang diajukan tersebut. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu ya, formasi yang telah diajukan oleh Menteri Yakut kepada Menteri Pan RB itu sudah di-ACC-kan dan sudah disetujui. Bahkan bukti persetujuan tersebut itu sudah diserahkan kepada Menteri Agama RI. Formasi CSN Kemenak 2024. Berikut ini adalah rincian formasi yang disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dari total usulan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertama, total formasi yang disetujui yaitu 110.553 formasi. Ini disampaikan Bapak Ibu bahwa ini terbanyak ya sepanjang sejarah perekrutan calon aparatur sipil negara di Kementerian Agama, yaitu di tahun 2024 tahun ini. Selain total formasi yang disetujui, ini rinciannya yaitu formasi untuk CPNS 20.772 formasi dan formasi untuk P3K 89.781 formasi. Ini artinya Bapak Ibu, benar konsep pemerintah bahwa untuk tahun 2024 tahun ini, bahwa perekrutan calon aparatur sipil negara 80% untuk penuntasan honorer dan 20% untuk fresh graduate. Ini terbukti dengan jumlah formasi yang telah disetujui di Kementerian Agama Republik Indonesia. Rincian lebih lanjut mengenai pembagian formasi antara CPNS dan P3K adalah sebagai berikut. Pertama,
Formasi untuk CPNS yang jumlahnya 20.772 formasi. Jabatan dan posisi yang tersedia cukup untuk calon pegawai negeri sipil CPNS sebanyak 20.772 formasi. Itu poin pertamanya Bapak ya. Kemudian persyaratan kualifikasi dan jabatan yang tersedia untuk CPNS akan diumumkan secara terpisah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Komas. Yang berikut adalah calon pelamar diharapkan untuk memperhatikan syarat-syarat dan persyaratan khusus yang dibutuhkan untuk setiap jabatan yang mereka lamar, di mana yang menentukan syarat khusus tersebut adalah instansi yang dilamar. Berikutnya itu formasi untuk CP3K atau calon P3K Bapak ya, yang jumlahnya 89.781 formasi. Pertama, jabatan dan posisi yang tersedia untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K ada sebanyak 89.781 formasi. Yang kedua, formasi P3K ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang dan tingkatan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikut, para pelamar P3K diharapkan untuk memahami persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan jabatan yang mereka inginkan. Dan yang paling terakhir, yaitu proses seleksi dan penerimaan P3K akan diatur oleh ketentuan yang berlaku yang akan diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan adanya pembagian formasi antara CPNS dan P3K, diharapkan bahwa kebutuhan tenaga kerja di Kementerian Agama dapat terpenuhi dengan baik. Para calon pelamar diharapkan untuk memperhatikan informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait dengan proses seleksi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap jenis formasi. Penting untuk dicatat bahwa rekrutmen CPNS tahun ini diproyeksikan akan dilakukan dalam 3 gelombang dengan pendaftaran pertama dijadwalkan pada bulan Mei 2024. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, para pelamar baik honorer maupun CPNS dalam arti baik pelamar P3K maupun CPNS wajib memperhatikan persyaratan pendaftaran. Pertama, itu untuk persyaratan pendaftaran CPNS 2024 wilayah Kemenak. Pertama, kartu keluarga. Dokumen ini diperlukan untuk memverifikasi hubungan keluarga calon pelamar. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan identitas resmi calon pelamar. Yang ketiga, ijazah menyertakan ijazah sebagai bukti pendidikan yang diperlukan untuk jabatan yang dilamar. Kemudian transkrip nilai, dokumen ini akan menunjukkan prestasi akademis dan kualifikasi pendidikan calon pelamar. Yang kelima yaitu pas foto. Ini foto resmi calon pelamar untuk keperluan administrasi. Ingat satu hal Bapak Ibu, foto yang diminta adalah foto terbaru. Berikutnya, swafoto atau foto selfie mungkin diperlukan untuk verifikasi identitas selama proses pendaftaran. Berikut adalah dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang dilamar. Dokumen tambahan yang mungkin diperlukan sesuai dengan persyaratan khusus instansi dan jabatan yang dilamar. Nah, setelah persiapan untuk dokumen itu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu wajib mengetahui bagaimana cara pendaftaran CPNS 2024 wilayah Kemenak. Yang pertama, kunjungi situs resmi SSCSN di sscsnbkn.go.id. Ini seperti yang sama untuk yang lain ini Bapak Ibu. Kemudian daftarkan akun menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Yang ketiga, login menggunakan NIK sebagai username dan password yang sudah didaftarkan. Yang keempat, isi biodata lengkap. Yang kelima, pilih jenis seleksi formasi instansi dan jabatan sesuai dengan pendidikan. Yang keenam,
lengkapi data pendidikan, dan unggah dokumen persyaratan yang diminta. Yang ketujuh, periksa kelengkapan dokumen yang sudah diunggah. Kedelapan, cetak kartu informasi dan kartu pendaftaran sebagai bukti pendaftaran. Berikutnya, verifikator informasi akan melakukan verifikasi dokumen pelamar. Yang ke-10, jika lolos seleksi administrasi, cetak kartu ujian di akun SSCASN. Berikutnya, panitia seleksi instansi akan mengumumkan informasi kelulusan pelamar. Dan yang paling terakhir, yaitu proses pemberkasan dan penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Nah, seterusnya, apapun ceritanya Bapak Ibu, setiap pelamar menginginkan supaya bisa lolos. Nah, tips sukses seleksi CPNS 2024 Kemenak ini harus diketahui oleh para calon pelamar Bapak Ibu. Pertama, persiapkan dokumen dengan teliti. Pastikan semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan baik sebelum proses pendaftaran. Berikutnya, perhatikan persyaratan umum dan khusus. Pastikan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, pahami tugas dan tanggung jawab jabatan yang dilamar. Memahami tugas dan tanggung jawab jabatan akan membantu persiapan dalam mengikuti seleksi. Berikutnya, pelajari materi ujian dengan cermat. Persiapkan diri dengan mempelajari materi ujian secara cermat dan sifatnya menyeluruh. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris yang baik dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi CPNS. Ikuti pelatihan dan bimbingan. Mengikuti pelatihan dan bimbingan dapat meningkatkan persiapan dalam mengikuti seleksi CPNS. Kemudian jaga kesehatan dan kondisi fisik. Pastikan menjaga kesehatan dan kondisi fisik selama proses seleksi untuk performa terbaik. Karena apabila kesehatan tidak memenuhi Bapak Ibu, maka jelasnya itu menjadi satu ancaman kepada Bapak Ibu dalam hal mengikuti seleksi. Jaga kesehatan dengan baik, itulah kuncinya. Dengan memahami persyaratan dan langkah-langkah pendaftaran, serta menerapkan tips sukses, diharapkan para calon pelamar dapat menghadapi seleksi CPNS 2024 Kemenak dengan lebih baik dan memperoleh kesempatan untuk berkarir dalam pelayanan keagamaan. Demikian informasinya, silahkan dicoba Bapak Ibu, doakan kiranya impian menjadi satu kenyataan. Terima kasih.